warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisana, NIM 2119049. Saya dari kelas PAI 5C, Inisnu Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian media pembelajaran. Apa sih itu pengertian media pembelajaran? Ya, pengertian media pembelajaran adalah secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu yang digunakan oleh guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Keberadaan media berguna dalam proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Yang kedua yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran adalah untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks atau disampaikan secara verbal. Di sini, fungsi media, khususnya media visual, juga dikemukakan oleh Levy dan Lenz bahwa media tersebut memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi adalah media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Fungsi afektif dari media visual yaitu dapat diamati dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks bergambar. Dan hal ini, gambar atau simbol visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Fungsi kognitif media visual melalui gambar atau lambang visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengkoordinasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks tersebut. Dengan kata lain bahwa media pembelajaran itu berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks. Bahwa penggunaan media dan kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera, terhadap pemahaman isi pelajaran secara nalar. Dapat dikemukakan bahwa dengan penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik untuk para peserta didik. Yang ketiga adalah manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan manfaat secara khusus menurut Sujono dan Rifai ada 4, yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Dan yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar.
tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan melalui melakukan langsung dan memerankan. Yang terakhir adalah tentang urgensi media pembelajaran. Urgensi media dalam proses pembelajaran adalah proses pembelajaran afektif terjadi jika media pembelajaran yang digunakan memiliki kesan pada peserta didik. Kesan pada media yang digunakan menggambarkan urgensi media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi, secara garis besar, bahwa urgensi media dalam proses pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu memperjelas penyajian pesan yang tidak terlalu bersifat verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera, menarik minat perhatian siswa dan proses pembelajaran, menimbulkan gairah belajar siswa, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, dan mempersamakan pengalaman dan persepsi antara siswa dalam menerima pesan. Ada 4 alasan yang mendukung mengapa media pembelajaran itu penting digunakan, yaitu 1. Meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Tuntutan paradigma baru. 3. Kebutuhan pasar. Dan keempat, visi pendidikan global. Jadi, dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan, bahwa boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, sebab antara metode dan media memiliki sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya media dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf seterus-terusnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan cuma bercanda. Harusnya aku ketawa, bukan jatuh cinta. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji.